jadi gas buang dari motor ini akan kita tinggikan, akan kita perbesar. Supaya apa? Supaya mesin kita menyesuaikan diri dengan knalpot yang sudah dibobok. Hello, what's up man? Kembali lagi bersama aku di sini dengan CB 150R. Ya, ini motor kesayanganku ya. Ini semuanya masih standar, ya. Knalpot masih standar, ya kan. Terus rantai udah aku ganti sih. Rantai udah aku ganti menjadi rantai triple S. Ya, suaranya garing dan tidak berisik kayak bawaan motor CB 150R, ya kan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang apa sih knalpot yang dibobok itu. Ya, mungkin kalian pernah tahu dan pernah dengar suara knalpot yang dibobok, atau kawan kalian mengajak kalian dibobok aja knalpot standarnya supaya suaranya itu tidak seperti yang standar lagi gitu loh, ya kan, supaya tarikan motor juga makin kencang dan enak dipakai, ya kan. Nah, jadi suaranya itu tergantung kita. Apakah kita maunya kayak gini, maunya kayak gitu, ya kan. Tetapi ada kekurangan di mana kalau kita mengganti knalpot kita atau mengubah knalpot kita yang standar menjadi knalpot bobok. Oke, di video ini kita akan membahas tentang kekurangan, di mana kekurangan knalpot standar yang dibobok untuk motor CB 150R. Kalian tonton video sampai habis. Oke. Nah, jadi apa sih knalpot bobok itu? Nah, knalpot yang dibobok itu adalah knalpot standar yang dibongkar, di dalamnya ada komponen yang dilepas supaya suaranya itu tidak sesuai sama yang standarnya lagi, men. Nah, jadi knalpot bobok itu simpelnya itu ada beberapa bagian knalpot yang dibuang dari dalam ini, men. Nah, jadi ini biasanya dilakukan oleh spesialis knalpot, nggak bisa bengkel biasa. Nah, jadi ini harus khusus spesialis tukang bobok knalpot. Nah, apa sih kelemahan dan kekurangan knalpot yang sudah dibobok untuk motor kita? Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar di motor CB 150R akan semakin boros. Kenapa kira-kira ya? Kenapa motor semakin boros kalau knalpot kita dibobok? Kenapa? Karena gas buang atau pembuangan dari motor kita ini akan kita perbesar supaya suaranya itu dan pembuangannya itu sesuai dengan knalpot yang kita bobok, men. Nah, jadi gas buang dari motor ini akan kita tinggikan, akan kita perbesar. Supaya apa? Supaya mesin kita menyesuaikan diri dengan knalpot yang sudah dibobok. Jadi dilakukan penyesuaian distribusi bahan bakar dari mesin ke knalpot. Kenapa? Agar konsumsi atau kinerja mesin kita untuk knalpot tidak terganggu. Nah, itu dia kenapa knalpot bawaan dibobok makin boros, ya karena itu gas buangnya itu kita besarkan supaya sesuai dengan pembuangan dari knalpot kita, men. Itu dia yang pertama. Yang kedua apa sih? Yang kedua adalah motor kita akan cepat turun mesin. Ya, ini agak bahaya sih sebenarnya. Kenapa kira-kira bisa motor kita turun mesin kalau knalpot kita ini kita bobok? Kenapa ya? Ternyata kenapa mesin kita bisa turun mesin kalau knalpot kita ini dibobok? Karena ada beban besar yang harus ditanggung oleh mesin kita, men. Terlebih nih kalau motor kita, mesin kita itu masih standar, tetapi kita menggunakan knalpot yang dibobok tanpa diperbesar gas buangnya, men. Nah, hal inilah yang membuat motor kita tidak sesuai pengeluaran dan standarnya ini, men. Disitulah kinerja mesin akan menjadi lebih berat daripada biasanya yang standar itu, men. Itulah dia kenapa bisa motor kita menjadi turun mesin. Nah, beban pertama yang membuat mesin kita semakin berat adalah bagian seher dan bagian piston dari mesin kita. Nah, seher mesin kita ini kita paksa terus untuk menyesuaikan
insentitas knalpot kita supaya dia bisa mencapai gas buangnya sama mesin men. Nah, dari situlah kenapa bisa turun mesin, karena mesin kita akan lebih cepat panas karena kita tidak sesuaikan pembuangannya. Nah, jadi kalau kalian pakai knalpot racing juga, kalian harus menyesuaikan pembuangan mesin kalian dengan knalpot kalian men. Nah, jadi kalau udah seher kena, piston juga udah kena, nah nanti dia akan merambat ke batang seher men. Nah, disitulah terjadinya turun mesin karena kita tidak menyesuaikan pengeluaran gas dari knalpot dan mesin. Nah, itu dia yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa knalpot kita kalau kita bobok kekurangannya apa gitu loh ya kan? Apa sih itu? Nah, jadi kekurangannya apa gitu loh. Nah, kekurangannya yang ketiga ini adalah suara knalpot ini akan mengganggu tetangga kalian dan telinga yang cantik kalian itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita menggunakan knalpot bobokan atau knalpot racing sebenarnya itu udah bisa dibilang udah di racing ya. Cuman kita buat standar kita sendiri gitu. Nah, kenapa bisa dibilang knalpot ini mengganggu telinga tetangga? Karena memang suaranya ini sudah tidak standar lagi. Nah, jadi semua motor itu suara standarnya itu halus, selain mungkin yang di atas 600 cc ya. Hal itu akan menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan di komplek kalian men. Nah, disitulah manusia-manusia di komplek kalian itu terganggu karena suara knalpot kalian, dan disitulah kalian kalau pulang malam pas memanasi motor kalian, disitulah kalian akan dilempar pakai batu atau rumah kalian dilempar karena kalian sangat bising ya. Oke, itu dia yang ketiga. Yang terakhir adalah yang keempat. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Kalian dengarkan baik-baik karena ini sangat penting ya. Suara knalpot yang tidak standar akan ditilang oleh polisi yang terhormat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya polisi baru-baru ini gencar-gencarnya merazia knalpot racing yang pokoknya yang tidak standar dengan undang-undang dan dengan motor standar kita suara knalpotnya men. Dari dulu sebenarnya aku juga pengen mengganti knalpot ini menjadi knalpot racing, cuman aku takut kena tilang, terus knalpot itu akan ditahan terus dihancurkan oleh polisi. Aturan dari knalpot atau kebisingan sebenarnya ada di undang-undang. Undang-undangnya aku nggak hafal, ini aja lah. Ini undang-undangnya ya. Nah, itulah dia kenapa kita tidak boleh menggunakan knalpot racing. Ya, mesin bisa rusak, ya kan? Ya itulah lambat laun akan rusak men, karena kita mendengar suara knalpot racing itu enak gitu. Mesin kita kalau ngomong, kalau bisa ngomong dia akan bilang pokinya. Nah, jadi kan mesin kita akan berbicara kalau kita bisa mendengarnya, karena dia tersiksa oleh kalian men. Nah, itulah dia resiko kalau kita menggunakan knalpot bobok, apalagi nih kita tidak mengerti tentang permesinan, apakah gasnya harus diperbesar pengeluarannya ya kan, terus itu tidak dibuat standar lagi mesinnya, nanti piston kena, seher kena. Kalau kita tidak mengerti tentang itu, kita akan bahaya men. Apalagi motor kita masih baru, kita biasanya kayak gitu kalau ada motor baru, motor besar sedikit, kita ganti knalpotnya 1 tahun udah jebol tuh mesin. Nah, jadi kita harus mengerti tentang modifikasi juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu edukasi kita kali ini, pelajaran kita kali ini. Kita sama-sama belajar tentang motor. Oke, I love untuk kalian semua men. Bye bye.